Almarhum Syekhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur, pahlawan. Tepat 100 tahun setelah berpulang, Maha Guru para pendiri bangsa itu akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Syekhona Muhammad Khalil menjadi satu dari 10 pahlawan nasional yang namanya diumumkan Presiden di Hari Pahlawan 10 November 2025. Di Bangkalan, Madura, anugerah pahlawan nasional disambut syukur kalangan zuriyah atau keturunan pendiri salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia ini. Salah satunya Lora Maki Nasir yang merupakan generasi keempat atau cicit Syekhona Khalil. Namun tak berhenti pada pengakuan sebagai pahlawan nasional, ada tugas besar yang menanti zuriyah Syekhona ke depan. Salah satunya menghimpun warisan pemikiran Syekhona Khalil dalam bentuk manuskrip atau kitab karya beliau yang diyakini masih tercecer hingga Leiden, Belanda. Kenapa gelar pahlawan ini kita perjuangkan dan kita alhamdulillah dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih matur sekelangkong kepada Presiden Pak Bowo yang telah menyematkan gelar pahlawan kepada Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kami khususnya untuk lebih dalam lagi, maksimal lagi menggali warisan pemikiran-pemikiran beliau agar supaya kami generasi penerus ini mampu berpedoman kepada pedoman yang betul-betul terbukti mampu menata sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat kokoh. Untuk melestarikan warisan keilmuan Syekhona Khalil, hampir bersamaan dengan pengusulan sebagai pahlawan 5 tahun silam, generasi kelima Syekhona Khalil mendirikan lembaga yang dinamai Lajnah Turots Ilmi Syekhona Muhammad Khalil. Sejauh ini baru 34 dari ratusan kitab karya Syekhona Khalil yang berhasil dilacak, didigitalisasi, dan dicetak ulang. Harapannya tentu kita berharap sebagaimana Mbah Khalil dulu berhasil mendidik santri-santrinya lewat beberapa warisan keislaman yang beliau tinggalkan. Nah, warisan itu kemudian kita kaji kembali, kita adakan akademi lagi yang khusus menekuni warisan-warisan itu, sehingga kita berharap muncul Mbah Hashim baru, Kiai As'ad baru, yakni orang-orang yang sangat mencintai terhadap agama, bangsa, negaranya. Kompleksitas warisan pemikiran Syekhona Khalil tergambar dari sejumlah kitab karyanya yang sudah berhasil ditemukan. Salah satu yang terpenting adalah catatan Hubul Autan Minal Iman atau mencintai tanah air adalah bagian dari iman, yang menjadi bukti Syekhona Khalil telah menanamkan patriotisme dan cinta tanah air kepada murid-muridnya. Selain manuskrip dan karya Syekhona Khalil yang masih terus dihimpun oleh lembaga Lajnah Turots, bangunan atau sisa-sisa fondasi inilah adalah saksi hidup saat Syekhona Khalil mengajar para santrinya dan mengembangkan pondok pesantren hampir 100 tahun yang lalu. Selain sisa fondasi pondok pesantren yang masih bertahan hingga saat ini, ada pula musola yang masih aktif digunakan hingga 100 tahun setelah Syekhona Khalil wafat pada 1925. Di tempat ini dulu Syekhona Khalil mengajar para santrinya, menyebarkan ilmu tidak hanya untuk warga sekitar Bangkalan, namun juga untuk santri-santri dari seluruh Nusantara. Dan butuh waktu 100 tahun setelah mangkatnya Syekhona Khalil hingga beliau akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kini semangat juang dan keilmuan Syekhona Khalil terus dihidupkan zuriyah dan para santri yang belajar di kawasan Demangan, Bangkalan. Saat ini setidaknya ada 2.505 santri yang belajar di pondok pesantren dan institusi pendidikan formal yang sudah dirintis Syekhona Khalil sejak tahun 1861 Masehi. Penghormatan atas jasa Syekhona Khalil mencerdaskan jutaan santri yang sebagian diantaranya menjadi pemimpin bahkan pendiri bangsa, juga terlihat dari gelombang peziarah yang tak pernah sepi di Maqbarah atau makamnya di kawasan Mertajasah. Dari makam yang kini jadi objek wisata religi ini, sang pahlawan juga terus menebar manfaat dengan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.
Alan Maulana, Aga Dipa, Bangkalan, Madura.